Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi lebah luar angkasa. Wah, Mang Feng sedang mengumpulkan pasukan serangga untuk melawan si naga luar angkasa. Soalnya ia sudah gedik banget sama penjajah itu. Dan oke, seperti apa Mang Feng melakukannya? Langsung aja lah kita dicapcus. Kemudian scene berpindah. Saat ini Mang Feng sedang melihat para serangga yang gugur akibat melawan naga luar angkasa. Semua yang gugur ada 200 serangga. Lebih kecil presentasenya dibandingkan para pasukan serangga di wilayah barat. Soalnya Mang Feng membawa 5.000 serangga dan yang gugur cuma 200 serangga. Tapi ada juga yang mengalami luka-luka. Walaupun bisa disembuhkan, tapi rasanya kasihan juga dengan mereka. Mang Feng merasa bersalah kepada para serangga yang gugur. Seharusnya ia tidak mengajak mereka yang masih lemah. Seharusnya latihan dulu sebelum pergi melawan para naga luar angkasa. Rasanya sakit melihat para serangga yang kemarin hidup tenang di Danau Senja, tiba-tiba harus kehilangan kehidupan mereka. Maaf Raja Mang Feng, saya kira ini adalah keputusan yang tepat. Semua serangga mengikuti Anda karena kehendak mereka sendiri, bukan karena paksakan dari Raja Mang Feng. Saya rasa disitulah Anda berperan sebagai Raja Serangga yang bijak. Jangan menyalahkan dirimu atas kepergian para serangga yang gugur. Mereka dengan bangga telah mengikuti kata hati mereka untuk memperjuangkan kebebasan kaum serangga. Dan yang paling penting, kau harus melihat juga para serangga yang selamat. Kau lihatlah mereka, tidak ada penyesalan sedikit pun. Mereka malah bersorak gembira atas kemenangan pertama yang mereka dapatkan. Dan terlihat banyak serangga berkumpul di hadapan Mang Feng. Mereka semua bersorak ceria, menari-nari, melompat-lompat, bahkan menangis sejadi-jadinya. Mereka semua tidak percaya bahwa mereka datang bersama Mang Feng untuk melawan kaum naga. Dan mereka menang. Itu sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Keluarga belalang daun yang diselamatkan Mang Feng malah masih ada. Mereka selamat berkat Mang Feng. Bahkan semua ras mereka datang dan berterima kasih kepada Mang Feng. Soalnya Mang Feng dengan cepat menyelamatkan mereka dari serangan naga luar angkasa. Tidak ada satupun yang berada di sini merasa dirinya menyesal akibat mengikuti perintah Anda Raja Mang Feng. Semuanya bangga dengan diri mereka masing-masing. Jadi Anda juga harus bangga Raja Mang Feng. Bagaimana kami para serangga akan selalu mengikuti Anda dimanapun Anda berada. Kami adalah pedang yang siap Anda gunakan Raja Mang Feng. Kami adalah senjata rahasia Anda Raja Serangga Mang Feng. Kami akan senantiasa menjadi senjata Anda yang sangat hebat. Waduh, nggak sampai segitunya. Tapi di sini Mang Feng merasa senang, soalnya ia dikelilingi teman-teman yang hebat. Mang Feng berterima kasih kepada semua serangga yang mau bersamanya melawan naga luar angkasa, dan juga kepada teman-temannya yang selalu mendukung dirinya apapun keadaannya. Terima kasih semuanya. Teriak Mang Feng, keluarga belalang daun pun pulang. Mereka akan mencari rumah baru di Danau Zenka. Mantis merasa iri dengan melihat keluarga belalang daun. Ia jadi kangen dengan ayah ibunya yang telah tiada, tapi melihat mereka bersama rasanya bahagia. Sekarang ia akan selalu melindungi keluarga serangga, supaya mereka tidak kehilangan orang yang disayangi. Kemudian ada cahaya kuning yang bersinar dari mantis. Dan cahaya itu langsung terbang ke arah Mang Feng. Cahaya itu langsung hinggap di kepala Mang Feng. Waduh, apa ini? Mang Feng langsung berada di wujud manusianya. Dan ia dibawa di suatu tempat. Di mana ini? Apa yang terjadi?
Ternyata di situ adalah ingatan dari Mantis. Setelah Kumbang Merah menyelamatkan Mantis dari desanya yang hancur, Kumbang Merah melatih Mantis supaya Mantis bertambah kuat. Walaupun Mantis kesulitan dalam berlatih, tapi ia terus berusaha sampai akhirnya ia berhasil mencapai tier bintang 1. Mantis jadi semakin kuat setelah berlatih dengan Kumbang Merah. Dan ia menjadi serangga cepat yang dapat memotong apapun yang ia lewati. Mang Feng merasa dirinya mendapatkan ingatan dari Mantis. Kenapa ya Mang Feng mendapatkan memori ini? Mang Feng bingung, ia nggak tahu jawabannya. Sin kembali berpindah di posisi manusia Mang Feng. Saat ini Mang Feng mau masak. Ia mau memotong wortel yang cukup besar. Di sisi lain, si Putri Vivi sedang berendam. Ia baru pertama kali merasakan air rendaman di sarang naga ini. Ketika sudah selesai, tiba-tiba ada angin kuat yang menerjang. Bak mandi yang Vivi gunakan sampai terbelah. Buset, ada apa ini? Vivi mencari sumber angin besar itu. Dan ternyata, itu Mang Feng. Mang Feng malah jongkok lagi, apa itu bocah? Mang Feng saat ini kebingungan, soalnya ia cuma mau memotong wortel. Tapi kenapa malah ia mengeluarkan skill yang kuat? Sepertinya ini skill pemotongan milik Mantis. Padahal sedang tidak diaktifkan, malahan muncul begitu saja. Dan terus ternyata ada sesuatu yang Mang Feng tidak boleh lihat. Waduh, apaan itu? Ternyata Putri Vivi habis menyirami dirinya. Walau belum memakai benang sehelai pun. Gaswat! Hei, jangan menatapku seperti itu. Pergi sana, pergi dari sini. Walah malah dimarahi. Mang Feng pun pergi. Ia langsung malu-malu kucing. Malahan melihat gunung depan belakang, wadidaw. Setelah itu Putri Vivi nangis. Ia tidak terima dipermalukan sama Mang Feng. Siapa yang mempermalukanmu? Aku tidak sengaja memotong bak mandimu. Jadi jangan nangis lagi. Udah jangan nangis. Nanti para naga sadar kau ada di sini. Aku minta ganti rugi 1 juta koin star, ucap Putri Vivi marah. Di sini mana ada duit segitu? Lah mikir napa? Ini tumpukan sampah di sarang naga, bukan di bank. Nggak peduli, pokoknya ganti rugi 1 juta koin star. Ini 1 juta koin star. Walah, apa ini? Ini cuma kertas ditulis 1 juta koin star. Apa maksudmu, Mang Feng? Apa kau sudah tidak punya kewarasan memberiku kertas seperti ini? Duit, bro, duit! Ya, anggap saja itu surat utang. Kalau aku sudah kembali ke dunia manusia, aku akan membayar hutangku. Mendengar itu, Putri Vivi malah senang. Ia ketawa ketiwi. Perempuan memang sulit dimengerti. Tapi kalau di hadapan duit, mereka langsung berubah. Waduh. Kemudian kembali ke lebah Mang Feng. Saat ini Mang Feng meminta sesuatu kepada lebah Bie. Ia minta diantarkan ke pertarungan Jenderal Naga Tao Mustide yang sedang melawan pasukan garis depan. Di situ pasti ada Ibu Ratu Lebah, karena menurut keterangan Naga Gecko, Jenderal Tao Mustide akan menyerang Pulau Langit. Lebah Bie sedikit bingung mau mengizinkan Mang Feng atau tidak. Soalnya, Mang Feng sangat susah dibilangin. Pemikirannya sangat out of the box. Mang Feng pun mengeluarkan jurus imut-imut. Biar kebah lebah Bie mengizinkannya melihat pertarungan Jenderal Tao Mustide, okelah aku izinkan. Tapi aku akan menemanimu, aku akan menjagamu, dan memastikan kau tidak berbuat aneh-aneh lagi. Oke, siap. Terima kasih, lebah Bie. Kemudian di area pegunungan sebelah barat Pulau Langit. Di situ ada Jenderal Tao Mustide. Ia bersama para pasukannya akan menyerang Pulau Langit dari arah barat. Para naga berjumlah 15.000. Mereka akan melawan ras serangga yang mempertahankan Pulau Langit. Dan terlihat, 2 ratu lebah sudah menunggu kedatangan Jenderal Tao Mustide.
Mereka adalah Ratu Lebah Kuning dan Ratu Lebah Karet. Mereka ditemani 100.000 lebah kuning dan lebah karet yang semuanya tier bintang 3 ke atas. Ratu Lebah Kuning sudah siap dengan semua skillnya, dan Ratu Lebah Karet juga sudah siap siaga menghadapi para naga luar angkasa. Pasukan naga berdatangan lebih dulu. Ada yang dari langit dan ada yang dari bawah. Semuanya mengganas untuk menyerang para lebah. Ratu Lebah Kuning langsung memberi instruksi untuk membentuk formasi Heavenly Guard. Itu skill pertahanan yang disupport oleh para lebah kesatria level tier bintang 3. Semua kesatria lebah pun berdiri dengan tameng kuat di depannya, dan mereka langsung membangun tameng cahaya yang bersinar terang. Para naga tir bintang 3 langsung siaga. Mereka mengeluarkan cahaya api dari mulut mereka, dan ternyata itu serangan fire beam. Para naga bintang 3 melakukan serangan beam kepada lebah ksatria yang memasang Heian Flea Guard. Ledakan terjadi, tapi tameng itu tetap berdiri dengan kokoh, karena ramenya terlalu kuat. Para naga terbang langsung menerjang para lebah dari langit. Ada celah yang bisa mereka masuki. Jadi, para naga bergegas memasuki celah itu. Tapi Ratu Lebah Kuning langsung menginstruksikan kepada lebah ksatria untuk menggunakan spear arrow dan juga menggunakan spear needle. Targetnya para naga terbang yang menyerang dari langit. Serangan itu pun diluncurkan, dan para naga langsung tumbang. Mereka tidak menyangka kekuatan para lebah sangat kuat, sampai-sampai bisa menembus pertahanan naga. Tidak hanya itu, pasukan infanteri dari Lebah Kuning pun bermunculan. Merkea adalah lebah dengan level tier bintang 2-4. Semuanya bergerak cepat untuk mengalahkan para naga. Dan akhirnya, adu tumbuk terjadi. Semua naga terbang diserang dengan begitu kuat, sampai-sampai mereka tidak berkutik. Setelah itu, Ratu Lebah Karet mengeluarkan skillnya. Itu adalah Imperial Guard. Itu skill yang dapat meningkatkan pertahanan semua pasukan lebah, sekaligus sebagai auto heal bagi yang terkena serangan. Itu dia! Ada lebah yang terkena serangan dari naga. Si lebah kesakitan, tapi lukanya langsung sembuh. Itu semua berkat skill Ratu Lebah Karet, yaitu Imperial Guard. Satu persatu naga terbang tumbang. Mereka berjatuhan dari langit. Semua naga yang ada di bawah kaget. Mereka tidak menyangka lebah bakal sekuat ini. Gaswat. Waduh, aku kejatuhan naga, bro. Tolongin aku, bro. Buset, aku saja sedang menghindar, bro. Kau menghindar sendiri, bro. Walah, malah sudah pindah alam. Kemudian Ratu Lebah Kuning melihat ke arah gunung. Ia merasakan sesuatu. Itu kekuatan yang sepertinya ia kenal. Dan ternyata, itu adalah Mang Feng dan Lebah Bie. Mereka sedang menonton pertarungan Ibu Ratu dengan Jenderal Tao Mustide. Ibu Ratu hebat banget. Aku tidak menyangka ia bisa menggunakan skill area dengan hebat. Sampai puluhan ribu lebah mendapatkan skillnya Ibu Ratu. Wow, keren banget. Itu belum seberapa. 200 lebah sekarang menggabungkan kekuatan. Itu adalah kekuatan yang sulit ditembus. Aku rasa kekuatan mereka bukan cuma ini saja. Ucap Lebah Bie. Selama ini Pulau Langit susah sekali ditembus para naga. Soalnya, mereka tidak pernah menang melawan 200 lebah ini. Mereka berdua terlalu kuat untuk dilawan para naga. Wah, wah, wah. Ibu Ratu sangat hebat. Aku juga akan menjadi hebat seperti Ibu Ratu. Itu keren banget. Ucap Mang Feng kegirangan. Di posisi Ibu Ratu, ia malah tersenyum. Ia ternyata bisa mendengar Mang Feng dari kejauhan. Ratu Lebah Karet bertanya, "Kenapa Ratu Lebah Kuning senyum-senyum sendiri? Anda masih mendapatkan kesadaran Anda, kan?" "Maaf, di sana ada Mang Feng."
Aku jadi senang dapat mendengar suaranya. Aku tidak menyangka. Sekarang dirinya sudah tambah kuat. Kukira aku bakal disusul sebentar lagi, ucap Ratu Lebah Kuning dengan wajah sumringah. Kemudian di posisi Jenderal Naga Tao Mustide, ia sekarang sudah merasa kesal. Karena para naga bawahannya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Mereka malah tumbang satu persatu. Sungguh makhluk lemah. Aku akan maju sendiri. Kalian semua minggir, jangan halangi jalanku, ucap Tao Mustide. Walah, Jenderal Tao mau turun tangan langsung. Para pasukan naga mulai panik. Soalnya pertarungan Jenderal Tao Mustide tidak pernah melihat bawahannya. Ia selalu maju tanpa arah. Jadinya banyak pasukannya sendiri yang menjadi korban. Gaswat ini harus segera kabur. Naga-naga terbang langsung menghindari Jenderal Naga Tao Mustide. Naga-naga yang ada di bawah juga berlarian. Mereka tidak mau menjadi korban pergerakan Jenderal Tao Mustide yang serampangan. Dan ternyata, gagal, mereka terlambat bergerak. Jenderal Naga Tao Mustide langsung melompat dan akan menggeprek anak buahnya. Gaswat, si anak buah udah nangis karena mau digeprek. Larinya sudah maksimal, ia tidak bisa lari cepat lagi. Loncat, bro. Oke, loncat, ucap naga anak buah begitu Jenderal Tao menabrakkan diri. Ternyata itu adalah pergerakan cepat dari Jenderal Tao Mustide. Ia melompat-lompat seperti bola bekel yang memantul-mantul. Tapi lompatannya menyebabkan kerusakan yang lumayan mengerikan bagi naga kecil. Mereka bakal jadi naga geprek kalau terkena pantulan naga Tao Mustide. Bahaya, bos. Sampai-sampai anak buah naga Tao langsung menangis. Mereka merasa salah berada di sini. Lebih baik pulang saja di rumah, nonton TV di rumah. Mang Feng dari kejauhan melihat Jenderal Tao Mustide melompat. Ia sampai keheranan. Si jenderal bergerak cepat dengan mantul-mantul. Ukurannya sebesar itu, tapi ia benar-benar menjadi bola bekel yang melompat dengan lincah. Para serangga yang maju ke garis depan langsung mundur. Mereka tidak bisa melawan naga sebesar itu. Mundur ke arah Heaven Guard. Setelah semuanya sudah mundur, Heaven Guard diaktifkan kembali. Tapi ternyata si Tao Mustide melompat lebih tinggi. Ia mau menggeprek lebah yang menggunakan Heaven Guard. Tapi Ratu Lebah Kuning memberi instruksi untuk menyerang dengan arrow laser. Semua pemanah diberikan kekuatan untuk menggunakan panah secara bersamaan. Waduh, gaswat. Si Jenderal Tao Mustide mulai panik. Ia mau numbuk malah dikasih anak panah. Banyak lagi. Gaswat. Bakal sakit ini dah. Arrow laser pun digunakan. Dan Jenderal Tao Mustide terhempas. Ia terlempar ke belakang. Wow! Power dari arrow laser sangat kuat. Jenderal Tao Mustide tidak bisa menahannya dengan baik. Ia sampai terhempas jauh dari para lebah. Dan akhirnya, ia terjatuh. Tubuh besarnya langsung mengguncang area sekitar. Tapi ternyata Tao Mustide baik-baik saja. Ia siap untuk melompat lagi. Akan tetapi, Jenderal Tao melompat ke samping. Ia langsung menghindari serangan arrow laser. Wah, cepat sekali gerakannya. Malahan melompat lagi. Jenderal Tao menghindari serangan arrow laser untuk kedua kalinya. Wah, gerakannya sangat cepat. Tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Jenderal Mustide pun bersiap dengan semburan naga. Semburan dilakukan dan itu membuat para lebah kehilangan formasi pertahanannya. Akan tetapi, tombak sengatan para lebah melayang. Mereka tampak bingung. Ternyata itu kekuatan dari Ratu Lebah Karet. Ia mengendalikan semua senjata yang digunakan oleh para ksatria lebah. Ratu Lebah langsung bersiap dengan semua senjata yang ia kendalikan. Dan semua senjata itu langsung meluncur ke arah Jenderal Tao Mustide. Jenderal Tao Mustide kesakitan.
Ia langsung menahan serangan dari Ratu Lebah Karet. Wah, itu seperti sengatan dari ratusan lebah. Kesakitan itu si Jenderal Tao, Mang Feng dan Lebah Bi mulai khawatir. Soal si Jenderal Tao Mustide kuat banget. Lincah juga gerakannya, ia lawan yang cukup merepotkan. Ratu Lebah Karet sudah mencapai batasnya. Ia sudah merasa kesakitan karena terlalu banyak menggunakan skillnya. Ratu Lebah Kuning menyuruhnya untuk istirahat. Biar ia atasi sendiri si Jenderal Tao Mustide ini. Aku masih bisa bertarung, saudaraku. Kita fokus saja untuk melawan naga besar itu. Jenderal Tao Mustide berhasil bertahan. Walaupun kesakitan, tapi ia berhasil menahan serangan dari Ratu Lebah. Dan sekarang saatnya untuk serangan balik. Para naga sekarang, teriak naga Tao Mustide. Ternyata, dari arah samping pasukan lebah, ada naga terbang yang menyerang. Pasukan lebah mulai panik. Mereka langsung meninggalkan formasi dan bertahan dari serangan naga terbang. Ini saatnya. Formasi kalian terpecah. Ucap naga Tao yang langsung bersiap dengan semburan naga. Gaswat ini. Semburan naga sudah teriak penuh. Langsung diluncurkan. Red Beam Cannon. Semburan merah mengarah ke kerumunan lebah. Dan itu langsung mengenai para lebah yang meninggalkan pos pertahanan. Semua formasi kacau. Lebah mulai tumbang satu persatu. Mereka diserang dari dua sisi dan tidak bisa menahan semua serangan itu. Ratu Lebah Karet berusaha untuk menyembuhkan para lebah yang terkena serangan. Tapi kekuatannya sudah mencapai batas. Ia tidak bisa bertahan lebih lama. Ratu Lebah Kuning mengingatkan untuk mundur. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Ratu Lebah Karet tidak merespon, dan ia pun hilang kesadaran. Ia langsung terjatuh. Ya, para lebah langsung dan menangkapnya. Mereka akan membawa Ratu Lebah Karet ke tempat yang aman. Waduh, gaswat ini. Lebah Bie yang melihat itu jadi khawatir. Jika pertahanan ini ditembus, maka Pulau Langit akan dikuasai naga luar angkasa. Bahaya ini. Apa kita akan ikut bertarung kakak Lebah B? Lebah B diam. Kekuatan Mang Feng saat ini belum cukup kuat untuk ikut dalam pertempuran seperti ini. Ini di luar prediksi BMKG. Setelah Ratu Lebah Karet tumbang, para naga mundur dari garis depan. Mereka tidak bisa melanjutkan penerangan. Soalnya mereka mengalami kerugian yang besar. Dan Jenderal Tao Mustide terluka. Ia tidak bisa melanjutkan melawan para lebah. Dan sekarang semuanya sudah beres. Dari 100.000 lebah, hanya 2.000 yang pindah alam. Sedangkan para naga yang pindah alam, ada 8.000 lebih dari 10.000 naga. Ini kekalahan telak para naga. Mang Feng yang melihat kekuatan lebah jadi paham. Semua yang dilakukan para lebah bukan hanya mengenai kekuatan, tapi instruksi yang tepat untuk mengelola formasi saat bertahan atau saat menyerang. Ini pelajaran penting untuk dipelajari. Lebah Bie merasa ini adalah kekalahan bagi lebah. Soalnya, lebah kehilangan Ratu Lebah Karet. Akan berbahaya sekali jika Jenderal Naga datang kembali untuk menyerang Pulau Langit. Ini berbahaya. Yang mulia Ratu Lebah Kuning tidak bisa bertahan sendirian. Walaupun Ratu Lebah Kuning itu kuat, tapi tanpa pertahanan yang mumpuni seperti yang dilakukan Ratu Lebah Karet. Semua serangan Ratu Lebah Kuning akan porak-poranda jika diserang oleh naga luar angkasa. Ini situasi yang berbahaya. Mang Feng merasa ia perlu melakukan sesuatu. Tapi kalau bertarung langsung kayaknya tidak bisa saat ini. Mungkin ia bisa berperan untuk menyembuhkan luka dari Ibu Ratu Lebah Karet. Kayaknya perlu diperiksa Mang Feng sendiri. Tapi ada suara Ibu Ratu Lebah Kuning di kepalanya. Ia merasa bingung. Perasaan Ibu Ratu ada di tempat yang jauh.
Kenapa ia bisa mendengar suara Ibu Ratu? Man Feng, kemarilah. Aku memanggilmu dengan telepati. Kita akan menemui seseorang, jadi ikutlah bersama ibu. Kemudian Sin berpindah di suatu tempat yang gelap. Di situ Man Feng bertanya, "Mereka mau menemui siapa? Kok tempatnya gelap begini?" Ibu Ratu Lebah Kuning menjelaskan, kalau di sini adalah tempat berkumpul para raja serangga. Man Feng akan dipertemukan kepada semua raja serangga sekarang. Wah, bertemu para raja serangga, mantap sekali. Sinar transmisi dikeluarkan oleh para laba-laba, dan itu memunculkan 3 raja serangga yang duduk di ruang rapat. Ratu Lebah Kuning dan Man Feng menemui mereka. Sepertinya rapat dadakan diadakan setelah pertempuran selesai. Ratu Lebah Kuning langsung melaporkan hasil adu tumbuk dengan Jenderal Naga Tao. Para lebah berhasil memukul mundur pasukan Jenderal Tao. Tapi Ratu Lebah Karet mengalami kesakitan. Sakitnya kambuh lagi, dan kali ini situasinya tidak mendukung sama sekali. Wah, Man Feng yang melihat para raja serangga jadi merasa takjub. Mereka terlihat kuat-kuat. Raja Belalang Sangit mengatakan kalau Ratu Lebah Karet tidak bisa mempertahankan tahtanya sebagai Ratu Serangga. Ia harus segera diganti oleh penerusnya. Jika tidak, kekuatan Pulau Langit akan pincang. Itu sesuatu yang berbahaya. Raja Kumbang Badak juga berpendapat hal yang sama. Jika dibiarkan terlalu lama, para Ratu Lebah bisa kehilangan Pulau Langit. Dia sudah sangat lemah beberapa bulan ini. Kenapa dia masih diberikan kesempatan untuk memimpin? Seharusnya ia diganti sekarang juga, ucap Raja Kumbang Rusa. Ibu Ratu Lebah Kuning menjelaskan, kalau penerus Ratu Lebah Karet sudah ditetapkan. Cuman masalahnya si penerus masih di tier bintang 1. Walaupun si penerus memiliki bakat yang hebat, tapi butuh waktu lama untuk membangkitkan kekuatannya sampai bisa mencapai tier bintang 5. Duh, susah amat berdiri. Aku main duduk tapi ketinggian kayaknya ini tempat duduknya, ucap Man Feng. Kemudian Raja Belalang Loktus mengatakan kalau menunggu perkembangan Ratu Lebah Karet selanjutnya bakal lama. Langsung saja diganti dengan ras serangga lain yang telah mencapai tier bintang 5. Biar cepat mengatasi masalah pertahanan Pulau Langit. Emang ada serangga lain yang sudah mencapai tier bintang 5? Tanya Ibu Ratu Lebah Kuning. Kita tidak bisa menggunakan ras serangga lain. Karena mereka sekarang juga mengalami kesusahan. Saat ini Pulau Langit sudah menampung banyak sekali serangga pengungsian. Dan kami belum menemukan satupun serangga tier bintang 5. Bagaimana kalau aku mengobati luka Ibu Ratu Lebah Karet? Kalau sembuhkan posisi Ibu Ratu Lebah Karet, tidak akan tergantikan. Ucap Man Feng. Buset bocil, siapa kau? Aku Man Feng, bos. Walaupun aku masih tier bintang 2, tapi aku adalah pemimpin serangga Danau Zengka. Ratu Lebah Kuning menjelaskan. Kalau yang membawa Man Feng adalah dirinya. Man Feng adalah lebah jangan yang memiliki Royal Seal. Jadi, ia adalah calon raja serangga di masa depan. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan calon raja serangga yang sudah membebaskan Danau Zengka. Aku membaca rumor yang sebar bocah Man Feng. Sepertinya kau memang calon raja yang hebat. Waduh, diomongin seperti itu Man Feng jadi malu. Itu semua rumor yang disebar kutu busuk dan ulat mau-mau. Mereka tidak berhenti menyebar brosur terkait kehebatan Man Feng. Tapi para raja serangga merasa konyol dengan ucapan Man Feng yang mau mengobati Ratu Lebah Karet. Kayaknya tidak mungkin mengobati luka dari Ratu Lebah Karet. Lebih baik Man Feng main perang-perangan lagi sama naga lemah, biar tambah kuat. Hei para raja, jangan meremehkan Man Feng. Aku ini sudah mengalahkan naga tier bintang 3 sendirian. Jadi, kalian jangan meremehkan aku ya.
teriak Mang Feng. Jangan seenaknya menggantikan Ibu Ratu Lebah Karet. Aku akan mengobati Ibu Ratu Lebah Karet dan menyembuhkannya. Lihat saja dengan apa yang akan aku lakukan, ucap Mang Feng tegas. Kau mau merasakan pukulan besi dari kumbang rusa bocah lebah. Kau sepertinya perlu pelajaran matematika. Kalau cuma pelajaran matematika masih kurang. Beri aku pelajaran IPA dan IPS. Akan aku kerjakan semua pelajaran itu. Tambahin kimia juga boleh. Ucap Mang Feng tegas. Mendengar itu Ibu Ratu Lebah Kuning cuma bisa tersenyum soalnya Mang Feng berani sekali melawan ucapan Raja Serangga. Kalau kau memaksa, kami akan memberikan waktu untuk mengobati Ratu Kebah Karet selama 1 bulan. Jika kau berhasil, maka posisi Ratu Lebah akan tetap berada di Ratu Lebah Karet. Tapi jika dalam 1 bulan tidak ada perubahan, maka ras lain akan menggantikan posisinya sebagai Raja Serangga. Oke, siap dah. Akan aku kerjakan. Rapat selesai. Mang Feng akan kembali Danau Zenka. Ia akan mempersiapkan pengobatan untuk Ratu Lebah Karet. Tapi saat ini Mang Feng belum yakin dengan pengobatan yang akan ia lakukan, soalnya ia belum tahu penyebab sakit dari Ratu Lebah Karet. Kau harus berjuang semaksimal mungkin, anakku. Ibu akan selalu mendukungmu. Oke, siap, Ibu Ratu. Kemudian di Danau Zenka. Saat ini Ngengat Yue dan Wei sedang membersihkan gentong sup daging kekuatan. Ketika dibersihkan, masih sisa 2 centong sup daging yang mereka buat. Kira-kira mau dimakan gak ya? Kita makan saja, Kakak Yue. Barangkali kita bisa membantu Mang Feng mengalahkan naga luar angkasa. Tapi Ngengat Yue merasa insecure. Soalnya tubuhnya kecil, mana bisa mengalahkan naga luar angkasa. Udahlah makan saja, Kakak. Barangkali kita akan mendapatkan kekuatan hebat. Jadi tidak usah dipikirkan. Kita makan saja dan naik level. Ucap Ngengat Yue. 2 ngengat itu pun memakan sup daging yang mereka masak. Dan setelah memakannya, mereka merasakan kekuatan mengalir dalam tubuh mereka. Rasa naik level sungguh menegangkan. Setelah itu, mereka berdua naik level menjadi tier bintang 1. Ngengat Wei senang sekali ia berhasil menjadi tier bintang 1. Tapi Ngengat Yue merasa biasa-biasa saja. Soalnya tidak ada perubahan berarti. Aku cuma memiliki skill menjahit, Kakak Yue. Kalau kau memiliki skill apa? Tanya Ngengat Yue lemas. Aku memiliki skill mata X-ray. Wah, mantap. Kemudian kita ke posisi Gecko yang sedang diadili oleh lebah bie dan kumbang merah. Ia akan dicopot seperti Lego. Kau pilih saja mau tangan atau kaki. Karena aku sedang baik, jadi kau bisa memilih. Buset, no. Jangan lakukan itu. Aku tidak mau hidup tanpa keduanya. Ya nggak bisa. Kau harus memilih, kalau tidak ya aku ambil saja Lego kepala. Biar jadi Lego beneran. Ampun bos, tolong bos, jangan lakukan itu. Mang Feng yang baru datang bertanya, ada apa? Apa yang terjadi dengan naga Gecko? Kenapa ia minta tolong kayak gitu? Itu Gecko bakal kita jadikan Lego Mang Feng. Biar bisa copot-copot, tapi nggak bisa dipasang. Kan seru Mang Feng. Biar dia tidak bisa melawan kita lagi ke depannya. Buset, dijadikan Lego. Tenang Mang Feng, cuman mainan Lego. Jadi masih aman dan terkendali. Itu sih bukan aman, tapi melakukan sesuatu di luar kewajaran. Kasihan amat nasib si Gecko. Mang Feng pun berpikir untuk memberikan hukuman ringan kepada Gecko. Soalnya, Mang Feng tidak mau menjadikan naga sebagai mainan. Ia mau berteman dengan naga. Supaya adu tunjuk antara naga dan serangga berakhir, Mang Feng pun meminta lebah bie dan kumbang merah untuk berhenti. Kasihan tuh Gecko, bakal jadi Lego seumur hidup. Kita biar saja dia apa adanya. Serahkan saja semuanya kepadaku. Aku akan memberikan solusi yang tepat untuk para naga yang tertangkap. Emang mau diapain bos Mang Feng? Tanya kumbang merah.
Tenang saja, serahkan padaku. Aku akan memberikan mereka sesuatu yang tidak akan mereka sadari. Kita akan mencobanya sekarang. Okelah kalau begitu. Karena ini titah Raja Serangga, aku akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Oke, kalau begitu kita mulai dengan membebaskan si Gecko ini. Lah, malah dibebasin. Si Gecko malah kaget mendengarnya. Benarkah itu Raja Serangga? Aku sangat senang sekali. Anda luar biasa hebat Raja Serangga. Terima kasih banyak Raja Serangga. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Yang lain juga dilepaskan kumbang merah. Tidak hanya Gecko seorang, soalnya kemarin Gecko telah memberikan kita informasi yang bagus. Jadi, kita harus membebaskan semua naga luar angkasa yang kita tangkap. Biarkan mereka pulang ke sarang mereka. Apa tidak akan menimbulkan masalah, Mang Feng? Tanya Lebah Bie. Aman-aman. Percaya saja kepadaku. Ucap Mang Feng dengan penuh percaya diri. Semua tawanan naga luar angkasa pun dibebaskan. Tidak satu pun dari mereka akan diadili. Jadi mereka sekarang bebas. Ini semua karena naga Gecko telah memberikan informasi rahasia yang bagus. Jadi sebagai gantinya, Mang Feng membebaskan semua naga yang ditawan. Setelah para naga bebas, mereka makan mencemooh si naga Gecko. Mereka menyebut naga Gecko sebagai pengkhianat. Buset, aku sudah menolong kalian semua. Kenapa kalian menuduhku dengan sembarangan? Kalian tidak bisa berterima kasih, ya? Ucap Gecko kesal. Hei naga Gecko, kenapa kau masih di sini? Kau sudah bebas sekarang. Kau bisa kembali ke sarangmu. Apa kau tidak mau kembali ke sarangmu? Tanya Mang Feng. Ditanya seperti itu, Gecko jadi kesal. Ia memang akan kembali ke sarang naga. Tapi ia saat ini merasa ragu karena tradisi naga begitu ketat. Ia takut kalau pulang ke sarang bakal jadi umpan Raja Naga. Buset bahaya. Selamat tinggal naga Gecko. Terima kasih informasi yang diberikan. Barangkali kau memiliki informasi lagi. Kami siap menerima informasi itu. Buset oga bener. Kemudian Lebah Mang bertanya, apa tidak apa-apa membebaskan mereka seperti itu? Kayaknya mereka bakal kembali lagi dan menyerang Danau Zenka. Aman, mereka itu makhluk yang terhormat. Pemimpin mereka telah pindah alam. Jenderal Naga pasti marah besar. Kalau mereka kembali, aku rasa mereka tidak akan selamat. Buset, ternyata para naga memiliki tradisi yang cukup mendiskriminasi kaumnya sendiri. Kasihan amat mereka. Ia Mang Feng sersalat tambe dambal siwo semau. Ia sakabau gitu siapa saya akan naga yang kembali ke Danau Zenka. Soalnya bagi mereka yang ingin hidup terus, maka pilihannya cuma satu, kembali ke Danau Zenka. Kemudian di posisi Gecko, saat ini ia sedang berlari cepat menuju sarang naga. Ia mau melaporkan keberadaan Raja Serangga yang ada di Danau Zenka. Tapi Gecko sedikit berpikir, apa ia bisa diterima ketika kembali ke sarang naga? Gecko pun berhenti berlari. Ia memikirkan keselamatannya sekarang. Ia baru ingat kalau ia kehilangan pemimpinnya, yaitu Celestial Bagora. Kalau ia kembali, ia bakal jadi Subtianshi. Waduh, gaswat malahan kalau kembali ke sarang naga. Mana udah dicap sebagai pengkhianat lagi. Tambah gaswat ini, bos. Gecko langsung panik. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke sarang naga. Nyawanya bisa melayang kalau ia kembali. Gaswat, bos. Kemudian Sin kembali ke Mang Feng. Saat ini Mang Feng sedang membuat kincir air. Ia mau membuat sistem irigasi. Ngengat Yue dan Wei langsung mendatangi Mang Feng. Soalnya ia mau melaporkan kalau ada naga yang datang ke Danau Zenka. Dan ternyata yang kembali adalah Gecko. Ia kembali ke Danau Zenka. Ia mau menemui Raja Serangga Mang Feng. Ia mau memohon sesuatu kepada beliau.
Mang Feng pun datang dan Gecko memberi salam kepada Raja Serangga yang hebat. Kenapa kau bersikap sopan? Bukannya kau sudah aku bebaskan? Malahan datang ke sini lagi. Kau mau apa, naga Gecko? Raja Mang Feng, aku tidak mau kembali ke sarang naga. Aku mau di sini saja. Bisakah aku bekerja di sini saja yang mulai? Aku bisa berbagai macam hal. Lebah Mang pun memberitahu kalau si Gecko disuruh membuat lubang irigasi saja. Soalnya panjang, si Gecko pasti bisa melakukannya dengan cepat. Dia kan memiliki skill penggali. Oke, siap. Itu ide yang bagus. Kami sedang membuat saluran irigasi. Bisakah kau menggali saluran irigasi untuk aliran air? Woi, enteng itu, bos. Serahkan sama si penggali Gecko. Si Gecko pun langsung bekerja. Ia menggali saluran air yang nantinya akan menjadi irigasi. Mantap, kerjanya cepat sekali. Nggak butuh lama ini untuk membuat irigasi. Bagaimana Anda bisa berpikir kalau naga itu akan kembali ke sini? Apa Anda memiliki indera keenam Raja Mang Feng? Tanya kumbang merah. Ya enggak lah. Itu cuma naluri untuk bertahan hidup. Siapapun pasti ingin hidup. Dan naga Gecko adalah tipe naga yang mau hidup. Ia bukan naga terhormat yang memandang naga memiliki kedudukan tinggi. Makhluk seperti ini sangat mudah dikadali. Wah, tegak benar. Apa kalian juga termasuk manusia yang mudah dikadali? Tapi yang mulia, apa tidak apa-apa membiarkan naga itu berada di sini? Para serangga yang ada di Danau Zenka mungkin merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan dengan hadirnya naga di Danau Zenka. Wah, benar saja, itu para naga kecil malahan pada ketakutan. Mang Feng pun menyuruh para serangga untuk berkumpul di alun-alun. Gas, bos. Kumpul semuanya. Aku mau pengumuman. Oke, siap. Mang Feng, akan aku panggil semua serangga kecil. Ucap Ngengat Yue. Lah malah serangga kecil. Jangan cuma yang kecil. Panggil saja beberapa serangga yang bisa mewakili ras mereka. Bawa ke sini dan kita akan menyampaikan pengumuman. Oke, dah siap, Mang Feng. Kemudian semua serangga berkumpul. Gak banyak sih, cuma beberapa serangga saja yang mewakili setiap ras serangga. Mang Feng mulai ceramah. Kalau naga itu makhluk biasa. Dia adalah makhluk hidup yang memiliki cairan merah dan daging merah. Mereka bukan makhluk menyeramkan yang patut ditakuti. Mereka juga makhluk hidup yang takut pindah alam. Jadi kalian semua jangan takut dengan keberadaan naga di Danau Zenka. Kalian harus bisa bersahabat dengannya. Kalian aku sudah memberikan izin tinggal kepada naga tersebut. Jadi, jangan takut dengannya. Dan temuilah naga tersebut. Sekarang dia adalah rekan yang akan membantu kita, para serangga yang ada di Danau Zenka. Wilayah ini adalah milik semua makhluk hidup. Aku harap suatu hari nanti Danau Zenka menjadi danau tempat semua makhluk hidup berdampingan dan hidup bersama, tanpa ada diskriminasi. Itu adalah cita-citaku saat ini. Ucap Mang Feng dengan penuh semangat. Kemudian terlihat kincir air untuk irigasi pertanian di Danau Zenka. Berkah si Gecko irigasi bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Mantap dah si Gecko, kerjanya cepet banget. Ngengat Yue dan Wei senang sekali karena airnya mengalir dengan cepat. Dan air itu langsung mengaliri sawah yang sudah ditanam oleh para serangga. Mantap. Pertanian Danau Zenka telah berkembang pesat. Kemudian Mang Feng sedang berada di bengkel. Ia sedang membuat sesuatu. Para serangga penasaran dengan apa yang dilakukan Mang Feng di dalam bengkel. Kira-kira apa ya yang sedang dibuat sama Mang Feng? Kutu busuk mengatakan kalau Mang Feng sangat cerdas bin jenius. Ia setiap hari membuat sesuatu yang baru. Bahkan, ia sudah membuat sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para serangga. Wah, kira-kira apa ya?
Aku tahu Mang Feng itu sedang membuat roket jet untuk melawan naga luar angkasa. Ia akan menyerang sarang naga dengan roket jet tempur yang Mang Feng buat. Ucap ulat mau-mau. Kayaknya bukan deh, Mang Feng cuma buat alat pemotong. Aku melihatnya sendiri kemarin. Wah, begitu ya? Ucap mau-mau malu. Dan ini dia yang dibuat sama Mang Feng. Ternyata ia membuat peralatan operasi. Ini adalah alat-alat kedokteran modern. Ia akan menggunakan alat ini untuk kebutuhan mendesak. Jadi para serangga yang terluka bisa diobati segera. Hei, kenapa kalian ngobrol terus di luar? Masuklah. Aku ada beberapa barang yang mungkin bisa kalian gunakan. Perintah Mang Feng, ulat mau-mau, kutu busuk, ngengat Yue dan Wei langsung masuk ke bengkel Mang Feng. Dan mereka melihat barang-barang yang sangat mencengangkan, dan barang itu adalah robot Gundam. Wow, keren bos, keren banget robot Gundamnya. Ngengat Yue bertanya-tanya, benda apa ini? Kenapa mirip sekali dengan kumbang merah? Apa kumbang merah sudah jadi besi? Kayaknya bukan deh, jawab mau-mau. Mang Feng pun menjelaskan kalau besi merah ini namanya robot Gundam. Mang Feng membuatnya dari sampah besi. Ini adalah alat khusus untuk mengalahkan Jenderal Naga Tier Bintang 5. Kalau menggunakan ini, Mang Feng bisa melawan seekor Jenderal Naga. Wow, mantap. Ngengat Yue sangat bersemangat melihat robot Gundam. Ia tidak sabar melihat Mang Feng menggunakannya dan melawan Jenderal Naga. Keren pasti, bisa mengalahkan Jenderal Naga Bintang 5. Tapi masih banyak yang harus diperbaiki dari robot Gundam ini. Banyak bagian yang belum aku dapatkan, jadi mungkin agak lama menyelesaikan robot Gundam ini. Kemudian para serangga membongkar-bongkar sampah besi yang tergeletak di bengkel Mang Feng. Mereka penasaran dengan berbagai alat besi yang bisa digunakan sebagai senjata oleh mereka. Ulat mau-mau mengambil tombak dan helmet. Ini cocok untuk dirinya saat ini. Si kutu busuk mengambil pedang kecomceng. Kayaknya hebat membawa pedang kemoceng. Kalian ambil saja yang kiranya bisa kalian gunakan untuk bertarung melawan naga. Kita saat ini sedang membutuhkan banyak kesatria hebat. Mang Feng, apa ada senjata hebat untukku? Tanya ngengat Yue. Mang Feng sedikit berpikir. Ia merasa ada sesuatu yang pas untuk tubuh ngengat yang kecil. Mang Feng pun mencari di tumpukan sampah besi, dan ia menemukan yang pas. Ini dia. Senjata jarak jauh yang pas digunakan oleh ngengat Yue. Waduh, berat bos. Ini terlalu berat bagi ngengat Yue. Ampun dah, nggak kuat bos Mang Feng. Waduh, jatuh akhirnya si ngengat Yue. Mang Feng minta maaf sama ngengat Yue. Mungkin senjatanya kebesaran. Mang Feng akan modifikasi biar senjatanya lebih kecil lagi. Kemudian di area hutan. Saat ini Mang Feng mau menguji coba senjata ngengat Yue yang telah dimodifikasi. Serangannya begitu dahsyat. Ledakannya begitu besar. Sampai-sampai pohon besarnya langsung berlubang. Mantap. Mang Feng mengatakan kalau ini adalah serangan maksimal dari senjata milik ngengat Yue. Ngengat Yue juga bisa mengecilkan daya ledak dari senjatanya itu. Wah, keren banget. Aku juga mau bos Mang Feng. Ucap mau-mau. Cuman ada satu ini senjatanya. Nggak ada lagi. Wow, ngengat Yue merasa senang sekali. Ia merasakan sensasi kalau dirinya sangat kuat, dan ia bisa menjadi kuat dengan senjata yang diberikan Mang Feng ini, yaitu boom gun. Boom gun kau luar biasa. Aku akan menjaga Moon setiap hari boom gun. Jadi ayo berjuang bersama boom gun. Selanjutnya Mang Feng akan melatih daya akurasi dari serangan ngengat Yue. Ia akan menerbangkan sasaran dengan drone. Ngengat Yue semangat sekali. Ia mau cepat-cepat mulai menyerang. Jangan diarahkan ke wajahku. Bahaya itu ngengat Yue. Jangan digunakan seperti itu. Ucap Mang Feng sambil menghindar.
Latihan pun dilakukan dan semua sasaran berhasil ditangani oleh Ngengat Yue. Wow, hebat sekali Ngengat Yue. Akurasinya bisa dikatakan 95%. Keren ini si Yue. Mang Feng melongo melihat kehebatan Ngengat Yue dalam menembak. Ia adalah master menembak. Gak ada lawan ini. Hebat sekali. Bisa ikut Olimpiade. Mang Feng, apakah aku bisa ikut melawan naga luar angkasa? Apakah dengan senjata ini aku bisa melawan para penjajah naga? Woi, jelas dong. Kau itu hebat sekali dalam menembak. Kau bisa mengalahkan naga luar angkasa dengan mudah. Tapi Mang Feng, aku cuma memiliki skill mata X-ray dan juga kulit kamuflase. Apa itu berguna untuk melawan para naga? Wah! Mata X-ray dan kamuflasi. Kau bercanda ya? Itu skill hebat banget. Kau itu sangat-sangat overpower. Itu skill seorang penembak jitu. Kau harus sadar kalau itu skill luar biasa. Benarkah Mang Feng? Ini adalah skill hebat? Tentu saja, bro. Ini skill hebat yang bisa mengalahkan naga luar angkasa sekali serang. Coba kau bayangkan, kau sembunyi di tempat yang jauh, dan kau tidak terlihat oleh para naga, dan kau bisa mengalahkan mereka dengan gumgan milikmu. Itu kombinasi yang hebat. Skill itu tidak ada duanya. Aku mengerti, Mang Feng. Ini skill yang sangat dibutuhkan bagi seorang penembak. Aku akan terus berlatih, Bos Mang Feng. Ucap Ngengat Yue sambil bersinar terang. Wah! Ini cahaya ingatan. Mang Feng merasa ini sama seperti yang dilakukan Mantis kemarin. Dan di dalam ingatan itu, Ngengat Yue sedang jalan-jalan sama adiknya Ngengat Wue. Mereka sedang mencari makan. Ngengat Wue merasa capek dan lapar. Ia ingin pulang dan istirahat. Si kakak jadi merasa bersalah. Ngengat Wue pun disuruh pulang dan menunggunya di rumah. Ia akan mencari makan untuk adiknya itu. Setelah lama mencari, Ngengat Yue menemukan jamur yang banyak. Ia senang sekali karena adiknya suka sekali dengan jamur. Tapi ternyata di situ ada naga cicak. Ia mau menjadikan Ngengat Yue sebagai cemilan. Ia merayap-rayap supaya tidak ketahuan Ngengat Yue. Tapi Ngengat Yue sadar, ia langsung menghindari serangan dari naga cicak. Ia pun berlari sambil membawa banyak jamur. Dan ternyata, si Ngengat Yue tidak berlari jauh. Ia malah ngumpet sambil menggunakan kamuflase. Ia bersembunyi di balik semak-semak dengan meniru warna semak-semak. Si cicak bingung. Ia tidak tahu keberadaan Ngengat Yue. Dan akhirnya Ngengat Yue berhasil kabur dari kejaran naga cicak. Ia pun kembali ke rumah dan makan jamur bersama sang adik Ngengat Wue. Mantap, enak pol kakak. Kemudian scene berpindah. Saat ini Mang Feng dan teman-temannya sedang memasuki wilayah gurun Sahara. Ini wilayah yang gersang. Kata kumbang tanduk, wilayah ini tidak ada naga luar angkasa. Soalnya ini wilayah gersang, jarang terdapat makanan. Tapi wilayah ini merupakan wilayah yang cocok bagi serangga pelarian, serangga jahat, dan juga serangga yang dibuang. Dan itu dia lokasi para serangga yang dibuang oleh kaumnya, lubang pembuangan. Mang Feng merasa heran, jika di sini jarang terdapat makanan, kenapa mereka bisa hidup di tempat seperti ini? Dari mana makanan mereka berasal? Kumbang Merah menjelaskan, kalau kebanyakan dari serangga-serangga ini memakan para serangga yang lemah, biasanya mereka saling adu tumbuk, dan yang kalah bakal jadi pengganti makanan. Dan itu terlihat para serangga sedang adu tumbuk. Mereka sepertinya sedang kelaparan. Wah, Mang Feng harus buru-buru ini. Ia harus cepat menyelesaikan misinya di sini. Tapi Mang Feng merasa dirinya perlu menyelesaikan masalah di sini. Kaum serangga tidak boleh menjadi seperti ini. Ia tidak mau hal itu terjadi.
Kemudian di dalam goa ada para tawon yang sedang dibagikan makanan. Tawon-tawon itu tampak kelaparan. Dan ini dia si pemimpin tawon. Sekarang ia kesal banget soalnya ia setiap hari makan lumpur seperti ini. Aku tidak mau makan lumpur setiap hari. Beri aku bunga atau setidaknya daun untuk aku makan. Ucap si tawon sambil membuang makanannya. Kumbandung mengambil makanan yang dibuang si tawon. Ia butuh makanan lebih. Ia tidak peduli mau lumpur, mau apapun itu. Yang penting bisa dimakan. Di sini keras tawon. Jangan sembarangan membuang makanan. Kau makan saja. Sebagai pemimpin para tawon, aku jadi merasa sedih berada di sini. Lama tidak bertemu kaum ras tawon. Apa kalian masih bernafas? Ucap seseorang yang memasuki wilayah tawon. Siapa yang berani memasuki wilayah tawon? Kumbangdung, kau urus penyusup itu. Oke! Ternyata itu Mang Feng dan 2 pasukan elit miliknya. Ditambah ada Raja Lalat itu. Si tawon merasa kesal bertemu dengan Mang Feng. Ia tidak mau menemui Mang Feng, soalnya ia datang pasti hanya untuk mengejek kaum lebah tawon. Aku kesini untuk menawarkan kesepakatan dengan kaum tawon. Apakah kalian mau keluar dari goa gersang ini? Aku bisa menawarkan tempat bagus untuk kalian. Tentunya bukan di Pulau Langit karena kalian dilarang menginjakkan kaki di Pulau Langit. Wah, mendengar ucapan Mang Feng para tawon jadi bersemangat. Mereka sudah tidak tahan hidup di dalam goa gersang ini. Mereka ingin hidup di tempat yang hijau, tapi si pemimpin tawon masihlah tawon sombong. Ia malah menawarkan Mang Feng hidup di goa ini dan memberikan mereka semua benih kecebong. Kau sepertinya tidak berubah sama sekali. Kau tidak pernah belajar dengan perbuatanmu. Aku benar-benar heran denganmu. Kalau begitu, aku akan memberikan kalian kesempatan. Jika kalian berhasil mengalahkanku, aku akan tinggal bersama kalian. Jika kalian kalah, maka nasib kalian akan berada di tanganku. Bagaimana? Kau mau? Walah malah melawan lebah jangan bocil. Itu mah gampang. Kumbangdung, kau lawan dia seperti dulu. Kau harus menghancurkannya kali ini. Harga dirimu dipertontonkan sekarang. Jangan kalah lagi seperti dulu. Oke. Kumbangdung langsung datang kepada Mang Feng. Dan ia menyerang dengan hantaman super. Mang Feng santai-santai saja diserang sama Kumbangdung. Ia merasa lawannya tidak seimbang. Mang Feng langsung menahan serangan Kumbangdung sampai-sampai tangan Kumbangdung gemetaran. Apa hanya ini kekuatanmu Kumbangdung? Kau masih sama seperti dulu. Wah, Kumbangdung mulai panik. Ia tidak menyangka Mang Feng akan menjadi lebah bocil yang sangat kuat. Dirinya yang tir bintang 1 sekarang tidak ada apa-apanya. Hei! Aku sudah tir bintang 2. Kau malahan masih tir bintang 1. Kau lemah sekarang. Ucap Mang Feng sambil menarik tubuh Kumbangdung. Dan akhirnya, Kumbangdung terkena serangan Mang Feng. Itu serangan telak yang membuat lebah dung kesakitan. Tidak hanya kesakitan, Kumbangdung malah terlempar jauh. Wah, si tawon kaget. Satu serangan bisa membuat Kumbangdung terlempar. Gaswat. Mang Feng jadi semakin kuat. Si tawon merasa dirinya sudah tamat. Serangga terkuat di ras tawon telah kalah melawan bocil. Ini adalah akhir bagi ras tawon. Hei, berdiri. Kau harus berdiri. Lawanmu cuma bocil. Aku tidak bisa bangun. Tubuhku rusak. Menyerah saja sudah. Aku kesini bukan untuk melenyapkan ras tawon. Aku di sini menawarkan kesepakatan. Jika kalian mau akan aku bawa kalian. Jika tidak mau aku tidak rugi juga. Toh, banyak serangga yang akan aku rekrut.
Maafkan kami, Bos Mang Feng. Kami kalah. Kami akan bersumpah setia kepada Anda, Bos Mang Feng. Sekarang Andalah pemimpin para tawon. Tapi sebagai seorang pemimpin, kiranya berilah kami bening kecebong, Bos Mang Feng. Ras kami butuh keturunan Bos Mang Feng. Pilihlah satu di antara kami yang Anda berikan benih kecebong. Kami masih ada banyak, Bos Mang Feng. Buset ampun dah. Kayaknya masalah tawon memang berbeda. Mereka memang sedang membutuhkan Ichibos dari dulu. Aku tidak bisa memberikan solusi atas masalah kalian kalau gitu. Cari yang lain saja. Tiba-tiba Mantis mengeluarkan pedang besarnya. Ia sudah menahan amarahnya. Tapi para tawon sudah keterlaluan. Mereka harus dijadikan capcay kalau terus-terusan bertingkah seperti itu. Buset gaswat! Mantis sudah tambah kuat. Kuat banget malah. Para tawon kaget melihat perkembangan Mantis. Mang Feng sekarang adalah Raja Serangga Danau Zenka. Kalian jangan bersikap sembrono. Beliau adalah raja dari ribuan serangga yang siap memberikan nyawanya kepada beliau. Jadi tunjukkan rasa hormatmu. Ucap Mantis tegas. Waduh. Kumbang Dung merasa dirinya lemah di hadapan Mang Feng dan dua pengawalnya. Mereka bertambah kuat, sedangkan dirinya masih sama, tidak ada perkembangan. Hei kalian semua, sekarang jangan menjadikanku objek kalian. Aku sudah muak dengan kelakuan kalian itu. Kalau tidak mau mengikutiku, ya udah di sini aja. Jangan minta yang macem-macem, ucap Mang Feng kesal. Kalian itu cukup setia saja kepadaku. Kedepannya hidup kalian bakalan lebih mudah. Jangan minta yang aneh-aneh. Ikuti saja aku dan hidup kalian. Kalian sendiri yang atur. Ucap Mang Feng sambil pergi meninggalkan kaum tawon. Kaum tawon pun memahaminya dan mereka mengikuti Mang Feng. Tapi Kumbang Dung tidak bergerak. Ia tidak ikut rombongan Mang Feng. Kumbang Merah langsung memanggil Kumbang Dung, dan ia menyuruhnya untuk ikut bersama Raja Mang Feng. Tapi Kumbang Dung merasa malu, dirinya lemah. Selain itu dia pernah melukai Raja Mang Feng, jadinya ia merasa malu akan dirinya. Hentikan omong kosongnya itu. Raja Mang Feng bukanlah raja yang melihat ke belakang. Ia selalu melihat ke depan. Ia selalu memikirkan nasib para serangga yang dijajah kaum naga luar angkasa. Sekarang kau dibutuhkan oleh Raja Mang Feng. Maka ikutilah beliau dan buat dirimu berguna. Ucap Kumbang Merah tegas. Kumbang Dung merasa dirinya tidak berguna di hadapan Raja Mang Feng. Tapi melihat kesungguhan hati Raja Mang Feng, maka mulai sekarang aku akan mengabdikan diriku kepada Raja Mang Feng. Ucap Kumbang Dung dengan penuh tanggung jawab.